Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama gue Fauzan. Di video kali ini gue mau melanjutkan video tentang electric basic atau dasar-dasar kelistrikan. Ya, di video yang lalu, di sini gue udah membahas tentang Principle of Electricity. Ya, di video itu gue udah membahas bagaimana sih arus listrik mengalir, ya, itu tercipta dari elektron tentang atom-atom segala macam, kemudian apa itu arus, apa itu tegangan, kemudian daya, hingga bahaya-bahaya tentang kelistrikan, ya. Bagi kalian yang sudah menonton video tersebut, silahkan komen apa saja yang dikurang atau yang kurang dimengerti, oke. Insya Allah akan gue jawab. Ya, oke, untuk konten basic elektrik yang kedua ini tentang electrical komponen. Di sini gua mau ngebahas jenis-jenis komponen elektronika beserta fungsi dan simbol-simbolnya, bro. Ya, peralatan elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronika, dan masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsinya tersendiri di dalam sebuah rangkaian elektronika. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, ya, dari zaman Fir'aun pakai sarung sampai Jokowi bedasi, oke, komponen elektronika ini makin bervariasi dan jenisnya pun bertambah banyak. Ya, jadi komponen elektronika ini juga kekinian ceritanya dia. Tetapi komponen-komponen dasar pembentuk sebuah peralatan elektronika seperti resistor, kapasitor, transistor, ya, diode, induktor, dan IC ini tetap digunakan hingga saat ini, ya. Gue udah ngebagi komponen elektronika ini secara umum, ya, menjadi dua berdasarkan fungsi kerjanya. Yang pertama itu adalah komponen aktif, ya. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang memerlukan arus atau tegangan internal, ya, atau sumber tegangan untuk dapat beroperasi, ya. Jadi biasanya di komponen elektronika ini dia ada kabelnya itu, ya, kabelnya itu biasa ada 3, yang satu ini untuk tegangan, ya. Komponen aktif ini dapat menguatkan dan mengarahkan arus listrik, ya. Dan komponen aktif ini juga dapat mengubah bentuk energi menjadi energi lain. Nah, contohnya di sini ada komponen aktif, yaitu resistor, kapasitor, induktor, trafo, ya, atau transformator. Kemudian ada komponen pasif, yaitu komponen elektronika yang dapat beroperasi tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja, ya. Kalau komponen aktif ini memiliki 3 kabel, komponen pasif ini dia hanya 2 kabel. Oke, contohnya itu ada dioda, transistor, IC, ya, dan lain-lainnya. Oke, komponen elektronika yang pertama yang kita bahas itu adalah resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Oke, gue ulang. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Ya, jadi buat apa sih, bro, kok diciptakan ada resistor, ya? Ngapain listrik dihambat-hambat? Oke, gue udah susah-susah nih belajar animasi buat bikin rangkaian elektronika ini. Sebentar. A few moments later. Oke, bro, di sini jadi ada sebuah rangkaian sederhana, ya. Di sini ada sebuah baterai Duracell, boleh ngambil dari Google, coy. Kemudian ada rangkaian, di sini ada LED lampu, di sini ada garis, ya, merupakan konduktor, anggap aja tembaga. Nah, yang kuning-kuning ini telur ayam. Oh, bukan telur ayam, ini elektronnya ngalir nih. Set, jadi ketika gue nyambungin kabelnya di sini, ya, ketika elektron mengalir, terus mengalir, ya. Nah, ternyata dan apa yang terjadi? Ya, di sini LED-nya mengalami break, ya, mengalami kerusakan atau putus lah kalau bahasa kita, ya kan. Nah, kenapa dia putus? Karena tegangan atau arus yang melewati lampu ini ternyata melebihi kapasitas dari si lampu tersebut, ya. Nah, karena itulah
diciptakannya resistor. Oke. Nah, kita lihat, kita kasih resistor di sini. Oke. Kita on kan, ya, lampu bernyala dengan normal karena kelebihan arus dan tegangan tadi itu ditahan sama si resistor ya. Seperti itu bro, makanya diciptakan resistor. Oke. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm ya. Lambangnya seperti ini nih bro, ohm, set, ngek. Nah, coba gue gambar yang bagus. Nggak bisa. Ngek ya, udah, pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi nilai resistor ini biasanya diwakili dengan kode ataupun angka gelang warna ya yang terdapat dari si badan resistor tersebut. Nih, di sini ada resistor, dia ada kode-kode gelangnya, di cincin ada warna coklat apa krem ya? Ya, ini ada. Nah, ini ada warna merah, ada ungu. Lah, ini juga. Ini wah. Nah, di sini dia ada kode nilai hambatan-hambatan tersebut ya. Nah, hambatan resistor ini sering disebut dengan resistansi atau bahasa Inggrisnya resistance. Oke, resistance. Oke. Ya. Jenis-jenis resistor diantaranya adalah yang pertama resistor yang nilainya tetap ya, seperti ini yang tadi di depan sebelum slide ini, memiliki lambangnya seperti ini. Oke. Kemudian ada juga variabel resistor atau yang kita kenal dengan potensiometer ya. Simbolnya seperti ini. Kemudian ada juga resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya ya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR, Light Dependent Resistor ya. Simbolnya seperti ini. Oke. Kemudian ada juga resistor termistor ya. Simbolnya seperti ini. Nah, resistor ini nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu ya. Resistor jenis ini disebut dengan PTC dan NTC ya. Di sini kan NTC ya. NTC itu adalah merupakan negatif temperatur koefisien, sedangkan PTC itu positif temperatur koefisien ya. Jadi dia berubah nilainya itu tergantung perubahan suhu. Kalau LDR lupa intensitas cahaya, kalau ini dengan ya dapat diatur lah ya seperti ini. Oke. Di sini saya menampilkan cara perhitungan resistor yang nilainya tetap tadi. Di sini ada berupa cincin ya, cincinnya tersebut ada nilai-nilainya ya. Dia memiliki cara perhitungan sendiri. Di sini gue nggak menjelasin tentang perhitungannya lah. Oke. Kemudian ada komponen berikutnya yaitu saklar ya. Saklar ya, bukan saklek. Kalau saklek malu. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik ya. Tentunya teman-teman di sini tentunya lo udah tahu bro, saklar di sini seringlah dijumpain di motor, ada di rumah, ada buat nyalain lampu ya kan. Pokoknya tugasnya dia itu untuk mengalirkan atau memutuskan ya. Kalau nggak ngalirin ya mutusin lah. Mutusin aliran listrik ya, bukan mutusin hubungan orang. Oke. Sini ada simbol-simbolnya seperti ini. Single pole, single throw, SPST, sirkuit simbolnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada SPST momentary ya, simbolnya seperti ini ya. Ini dia sifatnya normally open bro. Jadi keadaan NO ya, dalam keadaan normal dia nggak terhubung. Tapi kalau kita pencet ya kan, nah dia on. Oke. Nah yang setelahnya ini kebalikan, kalau nggak dipencet dia on, kalau dipencet dia off. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada juga single pole double throw atau kita singkat dengan SPDT. Simbolnya seperti ini ya. Oke. Kemudian ada juga di sini double pole single throw. Ya. Setelah itu ada juga ya pokoknya inilah
ya, bisa dilihat sendiri. Oke, selanjutnya ada kapasitor. Nah, sebenarnya kapasitor ini sering kita bawa-bawa ya, karena kapasitor itu merupakan adanya di sini, adanya di power bank. Gak gue buka sih bro, sayang si bisa power banknya ya. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu ya. Tapi fungsi kapasitor nggak cuma itu bro. Di sini dia juga dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter dalam rangkaian power supply atau catu daya ya. Nah, dia memiliki satuan. Kalau tadi resistor itu ohm, kalau si kapasitor ini adalah farad ya. Satuan nilai untuk kapasitor ini adalah farad. Jenis-jenis kapasitor diantaranya adalah ya, ada kapasitor yang nilai kapasitor biasa ya, kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap ini terdiri dari dua ya. Ada kapasitor dari kertas, ada juga kapasitor mika atau kapasitor polister, dan kapasitor keramik. Bukan dua ya, ada berapa? Ada 4. Oke. Nah, kemudian ini ada juga kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit ya, bentuknya seperti ini ya. Kapasitor elektrolit, oke, atau kita sebut dengan elektrolit kondensator, singkatannya ELCO, dan kapasitor tantalum ya. Yang ketiga ada kapasitor variabel, kapasitor yang nilainya dapat diatur. Berikut simbol-simbolnya ya. Kapasitor biasa simbolnya seperti ini, kapasitor elektrolit simbolnya seperti ini, sedangkan kapasitor variabel simbolnya seperti ini. Nah, ini dia ngejasnya di sini nih ya, diputar ya. Nah, seperti itu. Kemudian komponen elektronik berikutnya adalah induktor ya. Di sini ya, seperti ini. Induktor atau disebut juga dengan coil ya. Ini kenapa disebut coil adalah kumparan ya. Kumparan coil atau kumparan ya. Induktor atau disebut juga dengan coil adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi ya. Ada juga sebagai filter dan juga sebagai alat kopel ya, atau alat penyambung ya. Induktor ini banyak ditemukan pada peralatan rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio ya. Nah, induktor ini dia memiliki satuan bro, namanya Henry ya. Dan induktor ini ya, dia dililiti sebuah kawat ya. Karena dia dililiti sebuah kawat, oke, dia akan menimbulkan medan magnet jika dialiri arus listrik. Kalau lu waktu SD pernah praktek ya, ada sebuah wait. Kalau lu waktu SD pernah praktek bro ya, tergantung sih SD lo di mana. Ini anggaplah ini paku ya, paku dibelitin lilitan, terus ujung-ujungnya itu dikasih baterai ya. Otomatis ya, di paku ini dia terdapat medan magnet ya, karena dia dialiri oleh arus listrik. Nah, ketika diputus dari baterai, dia ini masih menyimpan energi tapi dalam waktu yang relatif singkat ya. Ya, dasar dari sebuah induktor ini adalah berdasarkan hukum induksi Faraday. Kemampuan induktor atau coil dalam menyimpan energi ini ya, satuan unitnya adalah Henry. Ya, satuan Henry ini pada umumnya memang terlalu besar untuk komponen induktor yang terdapat di rangkaian elektronika. Biasanya satuan yang merupakan turunan dari Henry ini digunakan untuk menyatakan kemampuan induktansi. Ya, diantaranya adalah turunan-turunan satuannya itu ada milihenry dan mikrohenry ya. MH atau mikrohenry. Simbol yang digunakan untuk melambangkan induktor di rangkaian adalah L. Gini apa gini? L ya, L biasa, L besar. Oke. Nilai induktansi sebuah induktor ini tergantung pada 4 faktor. Di antaranya yang pertama,
jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, semakin tinggi induktansinya. Jadi itu dia kenapa waktu kecil lo main Tamiya ya, dirakit dinamonya, dibanyakin lilitannya. Nah, itu pengaruhnya di sini. Oke. Kemudian yang kedua ada diameter induktor ya. Semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktasinya. Oke. Setelah itu yang ketiga, permeabilitas inti ya. Jadi tergantung di bahan intinya ya. Biasanya itu yang digunakan itu besi ataupun ferrit ya. Kemudian yang keempat itu tergantung dari ukuran panjang induktornya. Jadi semakin pendek induktor coilnya itu, terus semakin tinggi induktansinya ya. Oke. Fungsi-fungsi induktor tadi udah saya sebut, diantaranya dapat menyimpan arus dalam medan magnet ya, menapis filter frekuensi tertentu, kemudian menahan arus bolak-balik AC, kemudian bisa meneruskan arus arah DC dan pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan ya. Jadi kan melilit, dia dapat melipat gandakan tegangan ya. Jadi berdasarkan fungsi yang tadi gue sebutin tuh bro ya, ya ini bisa diaplikasikan sebagai filter dalam rangkaian ya, berkaitan dengan frekuensi transformator, atau juga ada di motor listrik, solenoid ada ya, di relay dia juga ada, speaker di mikrofon, banyak lah pokoknya. Oke ya. Jenis-jenis induktor di sini gua mau ngasih tahu, ada yang nilainya tetap ya. Kemudian ada juga yang bervariabel dari kita putar apanya ya namanya ya, adjustable-nya lah. Oke. Ya, dia logonya seperti ini nih, simbolnya nih. Ini untuk yang tetap, oke. Ini untuk yang variabel. Nah, biasanya nih aturnya bisa di sini nih. Diputar ya. Set. Nah, kayak seperti itulah. Gue di sini mau menjelaskan berdasarkan fungsi dioda, dia terdiri dari yang pertama ada dioda penyarah ya, yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyarah arus bolak-balik AC. Biasanya rectifier ada tuh di motor-motor ya. Kemudian ada juga dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan ya. Biasanya disebut dengan tegangan Zener gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga di sini ada LED ya, dioda LED ya. Jadi dioda ini dapat memancarkan cahaya monokromatik ya. Jadi ketika dilewati set, nah dia akan cahaya. Itu biasalah ada di perangkat elektronik dasar itu ya. Oke. Yang keempat ada dioda foto, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Sensor apa sensor? Sensor ya. Kemudian setelah itu yang kelima ada dioda SCR ya. Susah nih nyebutnya nih bro. Silicon Control Rectifier adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali ya. Setelah itu di sini ada dioda laser. Dioda yang dapat memancarkan cahaya laser ya. Oke, berikut simbol-simbol dioda. Dioda penyarah simbolnya seperti ini. Dioda Zener, the symbol is like that. Oke, LED seperti ini. Dioda foto seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian komponen berikutnya yaitu ada transistor ya. Komponen paling kalau gue nyebutnya GG ya. Komponen paling GG, paling keren, paling maco lah. Ya, keren. Karena di sini nih dia banyak mendapatkan perkembangan ya. Transistor ini merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peran penting dalam dunia elektronik. Jadi kalau lu bongkar HP ini nih, pasti banyak transistornya. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus ya, sebagai penguat arus. Kemudian juga bisa sebagai switch ya, dia bisa pemutus atau penghubung. Kemudian juga sebagai stabilitas tegangan. Oke. Kemudian transistor ini berfungsi juga sebagai modulasi sinyal ya. Kemudian juga bisa penyarah dan lain sebagainya. Oke. Transistor secara umum memiliki dua jenis jika ditinjau dari struktur semikonduktor yang digunakan ya, yaitu yang pertama transistor bipolar ya, atau yang disebut dengan BJT, bipolar junction transistor. Oke.
Kemudian yang kedua ada transistor efek medan atau disebut dengan FET, field effect transistor ya. Nah, transistor jenis. Kemudian ada metal oxide semiconductor field effect transistor, MOSFET, dan uni-junction transistor. Transistor terdiri dari 3 terminal kaki, yaitu ada base, emitor, dan kolektor. Nah ya, simbol transistor seperti ini nih bro. Oke, sini logonya base, kolektor, emitter. Nah, dia dalam kondisi seperti ini ada kita sebut NPN. Oke, yang seperti ini kita sebut PNP ya. Ini gambar transistor lainnya. Gue nggak bahas dalam tentang cara transistor itu bekerja karena akan sangat panjang ya. Kurang lebih ketika ada arus yang mengalir di sini, dia akan membuka gate di sini. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada komponen IC. Oh, ini kayaknya komponen keren nih yang sering kita dengar lah kalau di film-film IC. Oke. IC atau kepanjangan dari Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan ya, bahkan bisa jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang terintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam kemasan kecil. Contohnya di motherboard seperti ini ya. Nah, bentuk IC ini juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3, kaki 3 mana nih? Oh, nggak ada. Belum ada. Kaki 4, kaki 8, kaki 16 ya, tergantung. Itu dia ada perhitungan rumusnya masing-masing bro, pengontrol ya. Fungsi IC ini beraneka ragam bro ya. Mulai dari penguat, ada switching ya, bisa pengontrol hingga dia menjadi media penyimpanan. Tapi pada umumnya IC ini adalah komponen elektronika yang digunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD, electrostatic discharge. Ya, sebagai contoh, IC yang berfungsi sebagai otak pada sebuah komputer disebut juga dengan microprosesor. Terdiri dari bisa 16 juta transistor, dan jumlah tersebut belum lagi termasuk komponen-komponen elektronika lainnya. Oke, pokoknya si IC ini canggih lah pokoknya. GG juga dia, canggih. Oke. Selanjutnya ada komponen transformator. Seperti ini ya, simbolnya seperti ini ya. Secara harfiah, transformator dapat disingkat trafo, yang merupakan komponen elektronika yang aktif yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu untuk menaikkan tegangan, kemudian menurunkan tegangan. Menaikkan tegangan itu disebutnya step up, sedangkan menurunkan tegangan disebutnya step down. Ya, di sini ya, ini simbolnya nih, ini ceritanya simbolnya ini berupa lilitan ya. Tentu ini yang lilitannya lebih sedikit, ini lilitan yang lebih banyak ya. Oke, nah transformator ini bekerja berdasarkan perubahan gaya medan listrik ya. Trafo ini bisa kita jumpai di motherboard, ada nih trafo yang kecil di motherboard ya. Kalau kalian bongkar komputer ada dia. Ini ada trafo nih. Kemudian ada juga yang sehari-hari kita mungkin lihat di jalan, itu di tiang listrik ya, trafo seperti ini ya. Ya, ini hanya pada arus listrik AC ya. Nah, di sini kita lihat nih. Ini ada 3 kabel nih AC nih. R, S, T, entah itu R yang mana, S yang mana, T yang mana. Itu seperti ini. Nah, nyambung ke sini, set, masuk ke isolator, set. Nah, ini dia trafonya. Di dalam trafo itu ada pelumas ya untuk mendinginkan trafo. Ya, kurang lebih seperti itu lah. Gue nggak bahas lebih banyak di sini ya. Kemudian komponen berikutnya relay. Nah, relay ini sebenarnya merupakan switch atau saklar juga bro ya. Cuma dia ini dioperasikannya secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu koil ya, yang untuk elektromagnetnya, dan mekanikalnya adalah seperangkat switch kontak ya. Oke, relay ini menggunakan prinsip elektromagnet untuk menggerakkan kontak saklar ya, sehingga dengan arus listrik yang kecil dia dapat mengantarkan listrik yang tegangannya lebih tinggi ya. Itu dia contohnya di sehari-hari itu ada di sepeda motor dan mobil kita ya. Dia buat klakson ya. Klakson itu kan dia butuh tegangan yang gede bro ya,
Cara ngalirinnya dia lewat relay dengan kabel yang kecil, dia bisa mengalirkan tegangan yang sebesar itu untuk menyalakan klakson ya. Oke. Fungsi relay di sini dia digunakan untuk menjalankan fungsi logika atau logic function ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk memberikan penundaan waktu. Oke. Kemudian bisa juga digunakan untuk sirkuit tegangan tinggi ya kan, tadi udah saya sebutkan. Kemudian dia di sini juga bisa untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya yang berlebihan tegangan ataupun hubungan singkat ya, short. Oke. Tuh. Simbolnya seperti ini ya. Di sini ada normally open ya seperti ini, normally close seperti ini. Jadi ketika keadaan normal dia open, keadaan normal dia close. Kurang lebih ya struktur sederhana relay seperti ini. Di sini ada spring. Kemudian di sini ada elektromagnet. Nah, di sini nih asal arusnya ya, plus minus. Di sini ada arus yang mengalir. Nah, karena di sini ada sebuah kumparan koil ya. Konsepnya tadi jika ada sebuah kumparan dialiri sebuah listrik, dia akan menjadi elektromagnet. Otomatis elektromagnet ini ya dia akan menarik benda yang berbahan dasar logam. Nah, ketika dia nah dia on, bro. Ya, kurang lebih begitu prinsip kerjanya ya. Ketika elektromagnet ini tidak dialiri arus listrik, dia akan terlepas. Nah, kurang lebih prinsip kerjanya seperti itu. Oke, paham ya? Selanjutnya ada komponen elektronika yang bernama fuse ya, atau bahasa kampungnya kita sebut dengan sekering. Sekring ya. Sekring adalah komponen yang berfungsi sebagai pengaman dalam sebuah rangkaian elektronika. Oke. Jadi ketika ada arus tegangan berlebih diadakan katakanlah di sini 5,0 ya. Ketika melebihi nilai itu dia akan putus. Nah, ketika putus terus apa yang dilakukan? Buang, ganti yang baru. Sultan. Kagak sih, bro. Fuse ini murah harganya nih. Yang ini murah. 1.000, 2.000, ya. Jadi pada dasarnya ya fuse ini dia dibuat ya dari sebuah kawat halus pendek yang akan meleleh atau terputus jika dia dialiri arus listrik yang berlebihan, oke, ataupun terjadinya hubungan arus pendek. Oke, atau short circuit dalam sebuah peralatan listrik atau rangkaian elektronika. Nah, dengan putusnya fuse ya sekring tersebut, arus listrik yang berlebihan tidak dapat masuk tentunya ke dalam rangkaian. Jadi fuse ini dia fungsinya untuk pengaman ya, pengaman rangkaian elektronika. Oke, mudah aja. Kemudian yang terakhir ada apa nih namanya? Ya, betul. MCB atau circuit breaker ya. MCB, M-nya itu miniatur circuit breaker. Nah, MCB ini pada dasarnya memiliki fungsi yang hampir sama dengan fuse atau sekring, yaitu memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus ya, atau short circuit, ataupun adanya beban lebih ya, atau overload. Oke. Namun MCB ini dapat di-on-kan kembali. Oke, kalau fuse kan udah putus, buang, beli yang baru. Kalau MCB putus, bukan putus ya, turun lah, lebih turun, naikin lagi ya. Oke. Nih konstruksinya seperti ini. Jadi dia ada bahan yang bimetal ya, kayak logam lempeng gitu ya. Arus listrik mengalir ini kan panas, bro ya. Panas ya. Mau tahu gak panasnya dari mana? Panasnya itu dari gesekan-gesekan elektron itu ya kan. Arus listrik itu kan panas karena gesekan elektron ya. Karena terjadinya panas, dia saking karena ada overload ya, panasnya itu berlebih, dia akan bimetalnya ini akan ketarik ya kan, akan memuai cetak. Nah, akhirnya dia memutuskan diri. Sedih gak sih memutuskan diri? Ya, itu sekian. Kalau ada koreksi atau masukan silakan komen di bawah, karena gue juga manusia ya yang masih belajar. Hidup juga nggak lepas dari proses belajar ya kan. Oke, selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke episode ketiga, yaitu tentang alternating current atau arus AC atau arus bolak-balik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
crack it.